Sejarah perkembangan pasar modal di Indonesia. Pasar modal telah lama ada di bumi Nusantara tercinta ini. Hal tersebut ditandai dengan berdirinya Bursa Efek pertama yang dibentuk pemerintah Hindia Belanda di Batavia pada tahun 1912. Karena didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda, maka tentu saja bursa tersebut diperuntukkan bagi kepentingan pemerintah Hindia Belanda yang saat itu menjajah Indonesia. Manfaat pasar modal. 1. Menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang. 2. Memberikan wahana investasi yang beragam bagi investor sehingga memungkinkan untuk melakukan diversifikasi. Yang ketiga, menyediakan leading indikator bagi perkembangan perekonomian suatu negara. 4. Penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah. 5. Penyebaran kepemilikan, keterbukaan, dan profesionalisme menciptakan iklim berusaha yang sehat serta mendorong pemanfaatan manajemen profesional. Yang kedua ialah jenis pasar modal. Dalam menjalankan fungsinya, pasar modal dibagi menjadi 3 macam, yaitu pasar perdana, pasar sekunder, dan bursa paralel. Nah, pasar perdana adalah penjualan perdana efek atau penjualan efek oleh perusahaan yang menerbitkan efek sebelum efek tersebut dijual melalui bursa efek. Nah, yang kedua itu ialah pasar sekunder. Pasar sekunder ialah penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana berakhir. Nah, yang ketiga ialah bursa paralel, merupakan pelengkap bursa efek yang ada bagi perusahaan yang menerbitkan efek yang akan dijual. Efeknya melalui bursa dapat dilakukan melalui bursa paralel. Nah, yang ketiga itu ialah profesi penunjang pasar modal, lembaga atau perusahaan yang diperlukan untuk dijadikan mitra oleh emitmen dalam rangka penawaran umum. Pihak tersebut ialah yang pertama angkutan publik yang banyak berperan dalam penyajian informasi keuangan perusahaan baik yang akan maupun telah go publik. Nah, yang kedua ialah notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta perubahan anggaran dasar emitmen. Nah, yang ketiga itu ialah konsultan hukum, ialah ahli hukum yang memberikan dan menandatangani pendapat hukum mengenai emisi atau emitmen. Nah, yang keempat itu ialah penilai atau appraiser. Penilai atau appraiser adalah pihak yang memberikan jasa profesional dalam menentukan nilai wajar suatu aktiva suatu perusahaan. Nah, yang kelima itu ialah penasihat investasi atau investment advisor, yaitu lembaga atau perorangan yang memberikan nasihat kepada emitmen atau calon emitmen berkaitan dengan berbagai hal. B. Pengertian pasar modal. Pada dasarnya, pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan dalam jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk utang ataupun modal sendiri. C. Kerangka hukum pasar modal. Kerangka hukum pasar modal dibagi menjadi 3. Yang pertama, undang-undang yang mengatur pasar modal. Yang kedua, peraturan pelaksanaan. Yang ketiga, peran otoritas jasa keuangan atau OJK. Nah, untuk studi kasus ini berawal dari tindakan Esther Pauli Larasati, seorang karyawan PT Reliance Securities yang membuat kontrak penempatan dana fiktif dan menawarkan imbal hasil tinggi sebesar 10-12% per tahun dengan jaminan obligasi pemerintah yang ternyata fiktif. Modus operandi penipuan ini dilakukan melalui penggunaan fasilitas PT Reliance meskipun Larasati sudah tidak lagi bekerja di sana secara resmi. Dan yang terakhir, kesimpulan, yang dimana pasar modal di Indonesia dimulai pada tahun 1912 dengan berdirinya Bursa Efek Batavia yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda. Pasar modal menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha dan memberikan wahana investasi beragam bagi investor. Manfaat lainnya termasuk menjadi leading indikator ekonomi negara, menyebar kepemilikan perusahaan hingga lapisan masyarakat menengah, serta menciptakan iklim bisnis sehat.